Baik, kita lanjutkan latihan listening kita ya, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di listening bagian kedua, seperti itu. Jadi teman-teman nanti di listening akan dikasih soal 50 pertanyaan listening ya, yang mana dibagi ke dalam 3 bagian, seperti itu. Nah, nanti part A atau bagian pertama itu namanya short conversations atau dialog pendek. Part B yang hari ini kita akan pelajari namanya adalah long conversations atau dialog panjang. Dan besok kita akan belajar listening bagian terakhir namanya long talks atau monolog ya, teman-teman. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai short dialogue atau short conversations, yaitu listening bagian pertama. Jadi di listening bagian pertama nanti teman-teman akan diberikan setiap nomor itu ada satu audio ya, yaitu satu percakapan antara si A dan si B, jadi 2 orang. Si A nanti ngomong apa, dijawab sama si B, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Dan pertanyaannya tidak ditulis ya, tapi dibacakan seperti itu. Dan part A ini paling banyak di listening, jadi dari 50 pertanyaan listening, part A ini ada 30 soal, seperti itu. Nah, tipsnya adalah teman-teman konsentrasi, jangan sampai terdistract dengan lingkungan teman-teman. Kemudian fokus pada pembicara kedua ya, walaupun jangan ketinggalan percakapan yang diucapkan pembicara pertama, karena biasanya pembicara kedua itu menggunakan idiom atau perumpamaan, seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman harus hati-hati juga dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Kadang satu kata atau 2 kata yang diucapkan sama si B itu ditulis di beberapa pilihan di pilihan ganda. Nah, tapi biasanya kata yang mengandung kata yang diucapkan si B itu malah biasanya salah, atau pilihan yang mengandung kata yang diucapkan si B biasanya salah karena ceritanya sudah dirubah. Malah justru biasanya jawaban yang benar itu menggunakan kata-kata yang kita tidak dengar diucapkan sama si B tapi artinya sama, seperti itu, atau sinonim atau paraphrase ya. Kemudian yang hari ini kita akan pelajari itu part B, namanya long talks ya, atau long conversation. Maksud saya long conversations atau long dialogue, teman-teman. Jadi mirip dengan part A, nanti tetap ada 2 orang ya, si A dan si B, cewek cowok juga. Nah, bedanya dengan di part A, kalau di part A itu satu nomor satu percakapan, teman-teman. Tapi kalau di part B ini nanti satu percakapan itu untuk 4 soal. Seperti itu. Dan di part B ini ada 2 percakapan nanti. Jadi 4 kali 2, jadi di part B ini rata-rata ada 8 soal. Nomor 31 sampai 38, seperti itu. Nah, tipsnya sebenarnya sama, teman-teman harus konsentrasi ya. Kemudian sambil mendengarkan teman-teman pahami, sambil mengelompokkan sudut pandang setiap pembicara terhadap topik yang mereka bicarakan. Jadi misalnya mereka ngomongin apa? Nah, si A itu bagaimana pendapatnya? Si B bagaimana pendapatnya? Nah, itu teman-teman harus kategorikan atau kelompokkan. Tapi kalau teman-teman enjoy aja nanti insya Allah lebih gampang, maksudnya tidak ketinggalan. Kalau misalkan ada vocab yang sulit, tinggal aja seperti itu. Karena kalau kita ngerem gara-gara satu vocab yang kita nggak tahu, nanti sisa ceritanya kita juga ketinggalan. Malah nggak bisa nebak vocab itu artinya apa. Seperti itu. Malah kalau kita tinggal aja, ikutin alur aja, nanti biasanya kita bisa nebak. Oh, itu maksudnya ini. Seperti itu. Oke, kemudian jika model percakapannya adalah tanya jawab atau interview, jadi salah satu dari si A atau B atau si B itu bertanya, yang satu menjawab, teman-teman enak, tinggal fokus sama yang menjawab saja. Ya, nanti biasanya pertanyaan yang bertanya di percakapan itu dibuat pertanyaan di soal. Tapi memang kata-katanya agak dirubah seperti itu. Jadi fokus sama yang informasi di jawaban seperti itu. Nah, sebelum kita latihan, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, mari kita langsung ke latihan. Nanti jawabannya teman-teman ngirimnya setiap 4 soal terjawab ya. Jadi misalnya nomor 31 terjawab C misalnya. Nah, nanti jangan di-enter dulu. 32A misalnya. Nah, itu jangan di-enter dulu sampai 34. Baru nanti keempat soal terjawab, baru teman-teman enter. Seperti itu. Oke, dicoba dulu ya teman-teman. Jangan takut salah, silahkan. Now we will begin part B with the first conversation.
Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Baik, ada jawaban Alpha Charlie Delta Charlie, ACDC juga, ACDC, ACDC, BCDD, ACDC, AJBC. Oke, kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu audionya lagi dengan skripnya supaya mudah untuk dipahami ya. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Nah, itu tadi ya teman-teman cerita dan skripnya, mari kita artikan bersama. Jadi si cewek dia nyapa Bob. Halo Bob, rambutmu kelihatan bagus. Kayaknya sedikit lebih pendek dibandingkan biasanya ya. Kemudian Bob menjawab, sedikit lebih pendek? Saya rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika saya melihat ke cermin, saya bahkan tidak mengenali siapa yang melihat balik ke arahku. Jadi kamu tuh memotong rambut, tapi kamu tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang aku inginkan. Aku meminta supaya rambutku itu dipangkas hanya sedikit saja. Dan hairstylistnya atau pemotong rambutnya atau tukang cukurnya itu benar-benar went to town, itu artinya terlalu excited ya teman-teman, atau menggila seperti itu. Ketika aku melihat ke lantai, ada banyak tumpukan rambut, rambutku di lantai. Aku tidak percaya itu.
Kemudian si cewek bertanya, jadi kamu ngomong apa ke hairstylistnya terusan? Kemudian si Bob menjawab, apa yang bisa saya katakan? Rambutnya sudah dicukur, sudah dipotong. Saya tidak bisa mengatakan tolong kembalikan lagi rambutku. Meskipun sebenarnya itu yang benar-benar saya ingin katakan. Artinya apa ya? Setidaknya atau nggak usah diartikan ya, setidaknya rambutmu bakal tumbuh dengan cepat atau segera tumbuh lagi. Kemudian Bob masih kesal, dia bilang, itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu rambutku bakalan tumbuh lagi, rambutku bakalan tumbuh lagi. Namun dia tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Kemudian si cewek bilang, mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambut barumu, kamu akan lebih menyukainya sedikit. Nah, kalau diartikan seperti itu. Oke, number 31. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Oke, apa yang kelihatannya benar mengenai potongan rambutnya Bob? Nah, tadi dari percakapan kita tahu ya, Bob itu potong rambut tapi kependekan atau pendek banget kalau motong si tukang cukurnya tadi. Oke, kita cek yang alpha, the haircut is unusually short. Potongan rambutnya itu sangatlah pendek atau potongan rambutnya itu tidak biasa pendek. Maksudnya sangat pendek sekali ya. Berarti ketemu jawaban nomor 31 adalah alpha, teman-teman. Lanjut number 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Nah, bagaimana perasaannya Bob mengenai potongan rambutnya itu? Nah, tadi dia kesal ya, teman-teman. Dia bilang, this is not even close to the haircut that I wanted. Ini bahkan tidak mendekati potongan rambut yang aku inginkan. Aku hanya meminta dipangkas sedikit, tapi si tukang cukurnya benar-benar hilang kendali kayak gitu ya. Oke, kita cek ABCD yang alpha, it is just what he wanted. Potongan rambutnya itu tepat seperti yang dia inginkan. Bukan ya, bahkan tidak mendekati tadi katanya. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, dia menikmati atau dia suka dengan gaya terbarunya itu. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, he dislikes it immensely. Dia sangat tidak menyukainya atau dia sangat membenci potongan rambutnya yang baru itu. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Charlie. Okay, next, number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Nah, apa yang Bob tadi lihat di lantai? Nah, tadi Bob bilang, when I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. I couldn't believe it. Ketika aku melihat ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan rambutku. Sangat tidak bisa dipercaya. Oke, berarti jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman, nomor 33, yaitu piles of his hair. Tumpukan-tumpukan rambutnya si Bob. Oke, number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, what do people keep saying to Bob? Apa yang orang-orang terus-menerus katakan pada Bob? Nah, orang-orang berusaha menghibur ya dengan bilang, at least it will grow back soon, katanya si cewek tadi. Terus Bob bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back, it will grow back. Itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu bakalan tumbuh lagi, itu bakalan tumbuh lagi. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. It will grow back, seperti itu. Oke, kita lanjut ke round 2 ya. Tapi mungkin sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silahkan. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Dicoba lagi teman-teman, jangan takut salah. Silahkan. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen.
Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya sebelum kita bahas. Oke, ada jawaban Bravo, Bravo, Alpha, Bravo, Alpha, Bravo, Alpha, Charlie, Bravo, Bravo, Alpha, Delta, Delta, Alpha, Alpha, Bravo. Baik, mari kita cek ya teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk dipahami. Mari teman-teman. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Alright, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok dia curhat. Dia bilang, aku tadi ngobrol sama nenek buyutku di telepon tadi pagi. Kemudian si cewek bertanya, nenek buyutmu, apakah kamu sering apakah kamu sering menghubungi beliau? Kemudian si cowok bilang, saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Beliau itu seorang wanita yang sangat menakjubkan dan beliau sudah berumur di atas 85 tahun. Saya suka ngobrol dengan beliau karena beliau itu sangat perhatian atau sangat nyambung gitu ya. Dan karena beliau selalu memberi saya nasihat-nasihat yang bagus. Kemudian si cewek bertanya, nasihat apa yang beliau miliki untukmu hari ini? Kemudian si cowok bilang, beliau belum beritahuku supaya berhati-hati karena badai besar mau datang. Beliau berkata bahwa badai besar mau datang, apakah beliau itu seorang peramal cuaca? Sebenarnya bukan. Beliau berkata bahwa beliau itu bisa merasakan di tulang-tulangnya ketika badai mau datang. Saya mengerti, memang kedengarannya aneh. Namun ketika beliau itu merasakan di tulang-tulangnya kalau badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Kemudian si cewek menjelaskan, itu sebenarnya tidak aneh sama sekali. Ketika orang beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu menjadi tegang dan bengkak.
tepat sebelum badai, tekanan udara itu biasanya turun. Dan penurunan tekanan udara ini bisa mengakibatkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Jadi ketika nenek buyutmu memberitahumu beliau itu merasakan ada badai mau datang, beliau mungkin merasakan rasa sakit di persendiannya dari atau karena tekanan udara yang menurun tadi. Kemudian si cowok bilang, kalau gitu aku sebaiknya lebih mendengarkan atau lebih memperhatikan ramalan cuaca dari nenek buyutku. Oke, kita dengar soal number 35. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Oke, jadi seberapa sering si cowok itu biasanya mengobrol dengan nenek buyutnya. Nah, tadi si cowok bilang, I try to call her at least once a week. Saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, ABCD yang bilang sekali dalam seminggu itu adalah yang Bravo ya, yaitu every week, setiap minggu. Ya sudah, berarti jawabannya Bravo. Number 36. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Alright, itu tadi ya. Jadi apa yang nenek buyutnya si cowok beritahukan kepada si cowok di telepon tadi pagi. Nah, si cowok tadi bilang, ketika si cewek tanya tadi ya, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini? Kemudian si cowok menjawab, she told me to be careful because a big storm is coming. Beliau memberitahuku supaya hati-hati karena badai besar mau datang. Oke, ABCD yang berkata badai besar mau datang adalah yang Bravo. Ya, berarti nomor 36 jawabannya Bravo. That a storm was coming. Oke, next, number 37. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Alright, jadi di manakah nenek buyutnya si cowok tadi berkata kalau beliau merasakan badai mau datang? Nah, tadi si cowok bilang kalau ketika dia bilang not exactly tadi ya, she says that she can feel it in her bones when a storm is coming. Jadi beliau itu bisa merasakan di tulang-tulangnya kalau badai itu mau datang. Berarti jawabannya adalah yang alfa ya, nomor 37, yaitu in her bones, di tulang-tulangnya. Maksudnya sebenarnya di persendiannya ya. Tapi si nenek buyutnya tadi bilangnya di tulang-tulangnya seperti itu. Oke, lanjut ke number 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, jadi what will the man probably do in the future? Jadi apa yang akan si cowok mungkin lakukan di masa yang akan datang. Nah, ini merujuk pada perkataan si cowok setelah dijelaskan tadi sama si cewek ya. Jadi di akhir tadi si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Jadi kalau diartikan, kalau gitu aku sebaiknya lebih mendengarkan ramalan cuaca dari nenek buyutku. Nah, ABCD yang berkata seperti itu adalah yang delta ya. Berarti jawabannya delta. Believe his great grandmother's predictions about the weather. Mempercayai prediksi mengenai cuaca dari nenek buyutnya. Seperti itu. Oke, itu tadi teman-teman. Sebelum lanjut ke ronde berikutnya, adakah pertanyaan? Silakan. Nggak ada ya. Kita lanjut langsung ke round 3 atau ronde 3. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation about a college course. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Number 31.
Who is taking part in this conversation? Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Number 33. What kind of course does the man prefer? Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Alright, itu tadi ya. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Ada jawaban A, B, B, C, A, A, D, C, A, A, D, C, A, A, D, C, A, C, D, C juga. Alright, kita cek bersama ya teman-teman. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Alright, itu tadi ya. Jadi kalau diartikan si cewek ini pertama nyapa Mike. Hai Mike, aku sudah berusaha untuk menghubungimu. Jadi get in touch with somebody itu maksudnya adalah terhubung dengan seseorang atau mengajak berkomunikasi atau mengajak sambung gitu ya, menyambung seperti itu. Kemudian aku ingin menanyaimu mengenai mata kuliah Introduction to Sociology yang kamu ambil semester lalu dengan bersama Profesor Patterson. Kemudian si cowok bertanya, kenapa kamu penasaran mengenai mata kuliah itu? Kemudian si cewek bilang, jadi Profesor Patterson itu mau ngajar lagi semester depan dan saya mau mengambil kelasnya beliau. Kemudian si cowok bilang, aku tidak akan melakukannya jika aku adalah kamu. Si cewek bertanya, kenapa kok tidak gitu ya? Apakah itu kelas yang nggak enak gitu ya? Kemudian si cowok menjelaskan semua yang profesor lakukan di kelas itu hanya ceramah hari demi hari demi hari. Jadi terus-menerus teacher center atau gurunya yang aktif ya. Beliau itu merupakan seorang dosen yang cukup baik. Namun aku lebih suka mata kuliah di mana para mahasiswanya itu bisa berpartisipasi lebih. Saya merasa kelasnya beliau itu membosankan. Kemudian si cewek bilang kelas itu atau kelas yang seperti itu tidak terdengar buruk buatku. Sejujurnya saja saya suka kelas yang seperti itu. Kamu bisa mendengarkan ide-ide dari profesor tanpa harus dan tidak ada rasa tertekan kalau sewaktu-waktu disuruh ngomong sesuatu yang belum dipersiapkan, maksudnya seperti itu. Kemudian si cowok bilang, well, then maybe this course is for you. Oke deh, jadi mungkin kelas ini memang cocok buat kamu atau memang diperuntukkan untukmu, seperti itu. Oke, kita dengarkan number 31. Number 31. Who is taking part in this conversation? Oke, jadi siapa sih yang ngobrol tadi atau siapa sih yang terlibat di percakapan tadi? Nah, tadi si cewek pengen menanyai si cowok. Jadi si cewek pengen menanyai si cowok mata kuliah yang sudah diambil si cowok semester lalu.
Karena semester depan si cewek ini mau ngambil kelas itu ya. Terus si cowoknya itu sudah pernah ngambil kelas itu. Seperti itu. Nah, semester lalu ya. Nah, berarti dua-duanya ini lagi kuliah, teman-teman. Oke, dua-duanya adalah mahasiswa. Berarti jawaban nomor 31 adalah yang alpha ya, yaitu two students. Seperti itu. Kemudian lanjut number 32. Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Oke, jadi why does the woman want to talk with Mike? Apa alasannya si cewek tadi ingin menghubungi Mike atau pengen ngobrol sama Mike? Nah, di awal tadi bilang, I wanted to ask you about the introduction to sociology course you took last semester with Professor Patterson. Jadi si cewek ini penasaran dengan mata kuliah yang diambil si cowok sebelumnya, yaitu mata kuliah introduction to sociology ya. Mari kita cek yang alpha. Si cewek ingin tahu opininya si cowok mengenai para ahli sosiologi. Bukan ya. Kalau yang bravo, si cewek ingin mendengarkan si cowok memberikan kuliah atau berceramah seperti itu. Bukan ya. Kalau yang Charlie, si cewek ingin tahu mengenai sebuah kelas atau mata kuliah yang si cowok ambil sebelumnya. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Next, number 33. Number 33. What kind of course does the man prefer? Oke, jadi kelas yang bagaimana gitu ya. Yang si cowok sukai atau lebih sukai. Nah, kalau si cowok itu lebih suka kelas yang mahasiswanya itu berpartisipasi lebih ya, bukan cuma mendengarkan profesornya berceramah tadi katanya si siapa? Si cowoknya gitu. Kita cek ABCD. Yang alpha sebuah mata kuliah di mana profesornya berceramah atau yang aktif yang ngomong terus seperti itu. Bukan ya. Kalau yang bravo sebuah kelas di mana para mahasiswanya hanya mendengarkan dan mencatat. Nah, ini sama dengan yang alpha, hanya diganti kata-katanya saja. Intinya sama. Nggak mungkin ada dua jawaban benar ya, teman-teman. Berarti alpha bravo salah. Kalau yang Charlie sebuah kelas dengan Profesor Patterson. Nah, bukan. Si cowok tadi bilang I found it quite boring. Jadi si cowok merasa kalau kelasnya Profesor Patterson itu membosankan. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, a course where the students take part in discussion. Sebuah kelas di mana para mahasiswanya itu terlibat dalam diskusi. Nah, ketemu jawabannya adalah Delta. Next, number 34. Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Alright, jadi bagaimana perasaan si cewek mengenai kelasnya Profesor Patterson? Nah, kalau si cewek suka ya, teman-teman. Jadi si cewek tadi bilang, it doesn't sound bad to me. In fact, I like that kind of course. Jadi tidak terdengar buruk buatku. Sejujurnya saya suka dengan kelas yang seperti itu. Jadi si cewek ini suka kelas yang hanya mendengarkan dosennya saja seperti itu. Kita cek ABCD. Yang alpha, she thinks it will boring. Dia merasa kelasnya akan membosankan. Bukan ya. Kalau yang bravo, she doesn't want to take it. Si cewek tidak mau mengambil kelasnya. Bukan juga. Kalau yang Charlie, it sounds good to her. Terdengar bagus buat dia. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, lanjut. Oke, sebelum ke ronde terakhir nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silakan. Gak ada ya teman-teman, so far so good. Oke, let's go on then. Kita lanjut ke the last round untuk exercise latihan kedua. Silakan dicoba dulu teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a new solar energy plant. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a new solar energy plant. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Well, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Number 35.
How did the man learn about the new solar energy plant? Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Alpha Bravo Delta Alpha, Delta Charlie Bravo Bravo, Bravo Bravo Alpha Alpha, Bravo Alpha Delta Alpha, Delta Charlie Delta Alpha. Baik, banyak ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan dulu kita dengarkan dulu audio dengan skripnya maksud saya. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? Good idea. It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? The newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi kalau diartikan si cowok ini cerita. Tadi malam aku membaca koran bahwa perusahaan jasa ingin mendirikan atau membangun pembangkit listrik tenaga matahari di gurun yang tidak jauh dari sini. Kemudian si cewek bertanya, do you think that's a good idea? Apakah kau berpikir bahwa itu ide yang bagus? Si cowok menjelaskan, a good idea, it's a great idea. Ide bagus, ini tuh ide yang luar biasa. Solar energy is the energy of the future. Jadi energi matahari itu merupakan energi dari masa depan. It's clean, dia itu bersih ya, maksudnya tanpa polusi. Kemudian it's safe, dia aman karena tidak ada kabel sana sini ya. And it's abundant, dan dia melimpah. Oke, karena dari matahari. What could be better? What could be better? Apalagi yang bisa lebih baik gitu ya. Kemudian si cewek bertanya lagi, bukannya nanti perusahaan jasa akan menaikkan biaya tagihan untuk membayar pembangunan tenaga listrik yang baru ini. Kemudian si cowok menjelaskan, korannya berkata bahwa perusahaan jasa memang akan memerlukan uang tambahan untuk menjalankan pembangkit listrik ini. Namun di lama kelamaan atau di in the long run itu apa ya? Setelah percobaan yang lama gitu, nanti tagihannya akan lebih murah dan mereka akan memiliki persediaan energi yang tak terbatas atau yang terus-menerus konstan ya. Itu merupakan sebuah harga yang kecil untuk dibayarkan. Kemudian si cewek masih bilang, I'm not convinced that the price will be small. Aku nggak yakin atau aku nggak percaya kalau nanti harganya bakalan murah atau bakalan kecil. Nah intinya si cewek ini khawatir mengenai harga ya teman-teman. Baik, mari kita cek number 35. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Oke, jadi bagaimana si pria bisa tahu gitu ya mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang baru akan dibangun itu. Nah, di awal tadi dia bilang I was reading in last night's paper. Saya tadi malam membaca di koran, berarti dia taunya dari koran ya. Berarti jawaban nomor 35 adalah yang bravo.
from the newspaper. Seperti itu. Next, number 36. Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Oke, jadi di manakah pembangkit listriknya akan didirikan? Nah, di awal tadi dia masih menjelaskan ya. Jadi, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in a desert not far from here. Jadi, in the desert not far from here artinya adalah di gurun yang tidak jauh dari sini. Maksudnya dari tempatnya mereka itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha in a far desert. Nah, sebenarnya benar desertnya, tapi karena ada far-nya itu yang salah ya, teman-teman. Karena tadi dijelaskan di audio not far from here, tidak jauh dari sini. Nah, kalau di alpha ini ada far-nya malah jauh, berarti kebalikan ya. Alpha bukan. Kalau yang Bravo close by artinya sama dengan nearby, yaitu di sekitar-sekitar sini atau dekat-dekat sini. Nah, kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie di pusat atau markasnya perusahaan jasa, bukan ya teman-teman. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, the man has no idea. Si cowok nggak tahu. Bukan ya, si cowok tadi di pertama menjelaskan in a desert not far from here. Di sebuah gurun yang tidak jauh dari sini. Berarti dia tahu. Oke, berarti Delta bukan. Berarti fix jawabannya yang Bravo tadi. Close by atau nearby artinya dekat-dekat sini. Seperti itu. Oke, next number 37. Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Oke, jadi kalau diartikan menurut si pria tadi, apa sih salah satu keuntungan dari tenaga matahari? Nah, ini menjawab pertanyaannya si cewek yang do you think that's a good idea? Nah, si cowok bilang a good idea is a great idea. Solar energy is the energy of the future. Jadi it's clean, dia itu bersih satu. Kemudian yang kedua it's safe, dia aman. Dan yang ketiga, it's abundant, jumlahnya melimpah. Nah, mari kita cek ABCD yang salah satu disebutkan tadi yang mana. Yang alpha, it's cheaper in the short run. Harganya bakalan lebih murah di awal-awal. Bukan ya, jelas-jelas malah kebalikannya karena perusahaan jasa memerlukan extra money tadi atau uang tambahan. Berarti alpha bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo, perusahaan jasa tidak memerlukan uang tambahan. Nah, ini juga bukan, kebalikannya yang barusan disebutkan ya. Kalau yang cari the plants far away, pembangkit listriknya itu tempatnya sangat jauh. Bukan jelas-jelas di gurun yang dekat dari tempat mereka. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, it exists in large quantities. Jadi tenaga matahari itu ada dalam jumlah yang besar. Nah, ini diwakilkan dengan kata abundant tadi, melimpah. Nah, berarti ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta. Oke, next, terakhir teman-teman, number 38. Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Nah, bagaimana perasaan si wanita tadi atau si ceweknya tadi mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang diajukan atau yang mau dibangun seperti itu atau yang direncanakan. Nah, si cewek tadi dari awal khawatir mengenai harganya ya. Jadi dia bertanya, won't the utility company just raise our rates to pay for this solar energy plant, jadi for this new plant gitu ya. Jadi bukannya nanti harganya bakalan naik ya tagihannya gitu. Terus di akhir dia juga masih bilang I'm not convinced that the price will be small. Aku nggak yakin kalau harganya nanti bakalan murah. Nah, intinya dia khawatir mengenai harga. Kita cek ABCD. Yang alpha, she's concerned it will be too costly. Si cewek khawatir atau takut atau cemas kalau harganya nanti akan terlalu mahal. Nah, ketemu langsung ya. Jawabannya nomor 38 adalah yang alpha, teman-teman. Nah, itu tadi adalah kurang lebih latihan dan pembahasan untuk contoh soal listening bagian kedua, teman-teman. Oke, yaitu nomor 31 sampai 38. Mungkin sebelum kita tutup, adakah dari teman-teman yang mau bertanya? Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya harap teman-teman kalau ada waktu nanti dilatih lagi. Karena listening ini skill, keterampilan perlu terampil. Seperti itu. Baik, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.